Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk masih mereview anggrek, yaitu yang di sini adalah bagian kedua, yaitu tentunya anggrek-anggrek yang di dalam pot. Nah, jika sebelumnya saya mereview anggrek-anggrek hasil tanaman yang mungkin ada di video-video sebelumnya itu di papan pakis atau papan kulit pinus. Nah, sekarang ini yang di pot. Nah, ini adalah anggrek dendrobium. Ini dendrobium yang saya tanam di pot. Bisa dilihat potnya itu memang sudah lama. Ini daunnya agak kuningan. Itu diakibatkan karena saya tempatkan di full sun dan full rain. Jadi kondisinya seperti ini. Nah, ini ID-nya adalah Wonleng ya teman-teman. Ini ID-nya adalah Wonleng yang dendrobium bulat tentunya. Ini yang paling hijau, ini adalah tunas barunya. Nah, bisa dilihat ini usianya kurang lebih 4 bulan atau 5 bulan, saya lupa. Karena tidak saya tidak saya labelin untuk tanggal tanamnya. Ini pokoknya saya tanam gitu aja waktu itu. Dan ini tidak saya pupuk ya, jarang saya pupuk kalau yang ini. Memang dia saya tempatkan di atas, lalu memang tidak ternaungi sama sekali, baik paranet ataupun dengan asbes atau pelindung apapun. Nah, ini bisa dilihat ada daun yang berlubang teman-teman. Ini saya tunjukkan, mungkin bisa dilihat ini daun berlubang ini. Kalau teman-teman di rumah mengalami hal seperti ini adalah akibat gigitan serangga atau dimakan serangga. Jadi daun-daunnya ini dikonsumsi oleh serangga, entah serangga apa, yang pasti dia beraksi ketika malam hari. Biasanya seperti itu. Berikutnya, kalau tadi dendrobium bulat, ini akan saya berikan dendrobium keriting. Nah, ini di episode yang dulu di video pernah saya review juga ini. Ini adalah dendrobium black spider silangan dengan Sylvanum flava. Nah, ini dulu kan sempat hampir mati. Nah, akhirnya terus dirawat, saya rawat kembali. Ini sudah ada 2 tunas baru. Nah, tunas baru yang akarnya sudah berjalan, sudah lumayan. Meskipun masih kecil ya, bisa dilihat meskipun dulu plantnya udah setinggi itu, tapi akhirnya rontok mati. Karena apa? Memang sengaja saya full sun dan full rain kan. Jadi biar tadinya itu tunas-tunas di tempat saya itu saya inginnya semua tuh kuat dan tahan terhadap panas maupun hujan. Untuk dendrobium maupun grama itu memang saya sengaja untuk tahankan biar dia panas-panas ini hujan-hujanin aja sejak usia seedling atau pra-remaja kurang lebihnya. Nah, berikutnya ini adalah anggrek, ini juga keriting. Nah, bisa dilihat ini akarnya lumayan gondrong dan panjang. Ini juga sama, saya tempatkan semua di full sun dan full rain untuk dendrobium ini. Salah satu yang di pot, karena nggak mungkin saya review semua pot, nggak mungkin. Ini hanya saya kasih sampel berapa aja yang sekiranya mengalami hal-hal kritis. Nah, ini silangan Lasianthera fantastic dengan Liz Pride kayaknya. Nah, ini anggrek keriting intinya. Nah, kurang lebih ini plantnya lumayan udah dewasa. Dulu udah dewasa, udah pernah berbunga. Nah, tapi ya itu biasa. Kalau saya tempatkan di full sun dan full rain, tentu efek sampingnya ya ada daun kuning lah. Mungkin kalau kehujanan, lama hujanan jadi busuk lah. Nah, kayak gitu. Jadi gundul seperti ini nih bulb-bulbnya. Tapi nggak apa, itu yang hijau-hijau itu kan kiri itu tunas baru semua. Itu semua tunas baru tapi udah lumayan langsung tinggi cepet. Nah, kelebihan full sun dan full rain itu begini teman-teman. Kalau anggrek kita ditempatkan di tempat full sun dan full rain, biasanya itu memang daun-daun yang lama-lama itu akan rontok dan gundul. Tapi tunas baru itu akan lebih kuat daripada indukan lamanya.
dari pendahulunya intinya. Nah, tunas-tunas baru ini lebih kuat intinya, tahan terhadap panas dan hujan. Bisa dilihat ini tunas barunya sangat strong, lebih hijau. Nggak masalah dipanaskan, nggak masalah, biarin aja dihujankan, nggak masalah. Apalagi sekarang lagi musim hujan ya, jadi ya seperti ini kondisinya. Nggak apa-apa, nggak masalah, biar lebih strong aja. Nah, berikutnya akan saya ambil lagi sebentar ya. Ini lagi cari. Nah, ini yang lama teman-teman. Ini dulu pernah saya ulas juga. Ini juga hampir mati. Dulu pernah hampir mati juga sama. Bulbnya sudah segede itu. Akhirnya saya rawat. Ini idenya hilang, tertiup angin, nggak tahu deh pokoknya. Karena saya tempatkan di atas. Ini dulu tertiup angin. Dulu di samping toren saya tempatinya. Nah, ini sempet terus saya pindah lagi, lebih agak teduhan tapi tetap kena panas hujan. Ini sudah tumbuh tunas barunya, kebetulan sudah lumayan. Nah, tapi ini masih mengkhawatirkan. Kenapa? Ini akar-akarnya tuh tidak segondrong yang tadi sebelumnya. Saya juga heran, kenapa ini? Karena emang semua tidak saya pupuk ya, saya biarkan aja karena buat eksperimen juga sebenarnya. Ini anggrek keriting juga, tapi ID-nya nggak tahu, udah hilang. Dulu ada labelnya. Nah, ini saya ambilkan lagi. Ini adalah Cattleya. Nah, masih ingat di episode saya menanam Cattleya ke pot tanah. Nah, ini adalah salah satu Cattleya. Dulu kan kecil, dari ukuran pot yang masih seedling kecil, baru sebulan atau 2 bulan gitu kurang lebih. Itu ID-nya Neta Siri Star Break. Nah, itu pokoknya ini pot ini kenapa dulu saya pindahkan pot, kan memang tentunya alasannya udah diketahui dari episode sebelumnya. Itu memang dia membutuhkan pot yang lebih besar untuk tumbuh kembang si anggrek Cattleya ini. Nah, ini juga sama temennya. Ini juga sama. Dulu masih di pot kecil. Sekarang saya pindahkan pot, tambah rimbun, tambah beranak, bertunas. Jadi seperti itu teman-teman. Jangan lupa kita untuk merepoting tanaman kita. Apalagi ketika dia mengalami fase saat tumbuh kembang. Jadi perhatikan tumbuh kembang mereka, jangan sampai mereka intinya nggak tumbuh-tumbuh ke atas nih kayak gitu. Tapi ini semua tanpa pupuk ya, ini nggak semua saya pupuk sama sekali ini. Bisa dilihat ini juga belum kena fungisida, belum saya fungisida karena daun masih hijau-hijau seperti itu. Kalau udah terkena fungisida, tentunya ada putih-putih atau bercak-bercak putih di semua daun-daun tadi. Nah, itu semua tadi belum kena fungisida sama saya. Sama sekali belum kena atau belum saya beri fungisida. Oke, berikutnya saya berikan ini. Nah, ini adalah Enobi teman-teman. Dendrobium Enobi. Nah, dulu pernah ada yang tanya, Mas, plant Enobinya kok gundul bulbnya, kenapa itu? Bukan masalah gundul, itu tuh Enobi gini teman-teman. Jadi ketika dia ada tunas baru, lalu dia mengeluarkan spike terus berbunga, nanti dia akan menggundulkan atau menggugurkan daunnya. Jadi dia akan menjadi bulb-bulb seperti itu. Jadi bisa dilihat ini udah berapa kali berbunga, ya dari bulbnya itu 1, 2, 3, 4, 5 kayak gitu. Udah 5 kali berbunga ini. Jadi Enobi seperti ini memang karakternya seperti itu. Ketika itu bulb atau batang udah sampai mentok ke atas, lalu dia mengalami fase pembungaan, dia setelah itu akan menggugurkan daunnya. Seperti itu teman-teman. Jadi fasenya memang seperti itu. Sebentar, saya ada Enobi yang mekar. Nih, saya tunjukkan. Ini contohnya teman-teman. Nah, fase-fase seperti ini nih yang harus dilewati Dendrobium Enobi. Ketika bulb sudah mentok, berbunga, daun-daun lalu menggugurkan, daun-daun lalu gugur, dan akhirnya yang terakhir tinggal
bulb atau batang saja. Seperti ini, bunganya mini, cantik. Ini biasanya saya taruh di dalam, udah kayak gini. Saya taruh di meja komputer biasanya untuk mendampingi saya kerja. Biasanya seperti itu kalau di rumah. Memang ini yang paling simpel, cantik, dan tidak makan tempat kalau di meja. Bunganya asli, bukan bunga palsu. Nggak seperti janjimu palsu, kata orang-orang. Nah, bunganya asli, bukan bunga bunga mainan atau hiasan. Berikutnya saya ambilkan lagi apa ya? Oh, ini mungkin yang terakhir aja ya. Ini dendrobium bulat. Nah, ini sama kondisinya di full sun dan full rain, sempat kering. Nah, ini saya rawat kembali, muncul tunas baru itu di bawah, lalu batang-batangnya ini kebetulan mengeluarkan spike dan sudah kenop. Nah, jika ada yang tanya, Mas kenopnya gimana? Kenopnya seperti ini, ditempatkan gimana kalau sudah kenop? Baiknya disungkup atau tidak? Semua baik. Mau ditempatkan tempat teduh nggak apa-apa. Mau disungkup atau ditutup dengan plastik nggak apa-apa. Karena itu juga melindungi dari hama atau serangga yang akan menyerang si kenop itu sendiri. Tapi ini saya cerita di tempat saya, semua saya biarkan di atas. Jadi saya biarkan aja sampai dia berbunga. Mau hujan, panas, ya kayak gini kondisinya. Biarkan saja. Bahkan masih ada yang dendrobium keriting itu sampai sekarang masih mekar. Belum drop sama sekali. Atau belum rontok. Itu dendrobium keriting. Beberapa dendrobium bulat mengalami kerontokan. Lebih cepat dendrobium bulat kalau masalah rontok. Nah, kalau udah seperti ini, kalau mau biarin aja, karena ini plant notabene yang udah tinggi itu adalah plant yang udah tahan dengan full sun dan full rain. Jadi saya juga punya harapan terhadap kenop ini kuat terhadap panas dan hujan. Soalnya sekarang kan lagi kadang panas sedikit hujan, lalu hujan terus kayak gitu. Nah, kondisinya kurang lebih seperti ini teman-teman tempat saya. Jadi semua yang saya tanam istilahnya dirawat dengan baik, disayangi semua dengan baik. Oke teman-teman, sekian video review dari episode kemarin sampai dengan ini. Semoga berkenan. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Salam lestari dan salam satu hobi. Dadah.